Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Selamat pagi, Bapak Ibu. Alhamdulillah, syukurillah kita ucapkan karena pada hari ini kita bisa masih diberikan suatu kenikmatan sehat sehingga kita bisa melaksanakan daring dalam rangka simulasi kegiatan menindaklanjuti dari pelatihan BPGP yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Bu Suharsih dari SMPN 1 Sampung Ponorogo. Dalam hal ini nanti saya akan presentasi atau simulasi tentang dampak sosial informatika atau yang disingkat dengan DSI. Semoga kegiatan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita dan tentunya untuk kemajuan peserta didik kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, kami mengharapkan nanti dalam presentasi saya saran atau masukan tentang materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak, Ibu, saya mulai pemaparan tentang elemen atau materi DSI atau dampak sosial informatika. Sebentar saya siapkan materinya. Sebentar. Pada kesempatan ini karena ini ya saya siapkan dulu. Oke. Baik Bapak Ibu, saya mulai paparan dari apa yang saya presentasikan dari pada pagi hari ini, yaitu tentang DSI. Dampak sosial informatika, atau yang kalau di buku Kurmer kelas 7 itu adalah pada bab 7. Nah, di sini saya mengambil elemen dampak sosial informatika. Tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti diharapkan pada siswa kita itu siswa dapat menjelaskan dampak positif dan negatif dari teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas. Kemudian menganalisis dan menyimpulkan dampak positif negatif teknologi informasi, menjelaskan kemudahan berkolaborasi di dunia maya beserta etika dan praktek lainnya, berkolaborasi menggunakan media digital dan tempat penyimpanan bersama, kemudian menjelaskan keterbukaan informasi dan dampak positif atau negatif dari keterbukaan informasi, kemudian tentunya menjaga keamanan data dirinya. Selanjutnya, memilah informasi atau publik atau privasi dan hanya mempublikasi informasi yang sesuai. Baik, kita memasuki media sosial atau yang disingkat biasanya dengan medsos atau sosmed ya. Itu sama saja sebenarnya. Manfaat dari media sosial. Pertama, media sosial itu didefinisikan yaitu sebagai saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunitas. Terdapat berbagai jenis medsos atau media sosial yang muncul dalam teknologi sekarang ini, yaitu memiliki beberapa tipe, diantaranya forum, ya. Kemudian microblogging, ada social networking, ada social bookmarking, ada social curation, dan wikis, ya. Kemudian saat ini banyak tersedia media sosial yang tersedia di internet, ini yang familiar ya, seperti yang kita gunakan saat ini, misalnya adalah Facebook, ini sudah tidak asing lagi, kemudian Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada
Line dan WhatsApp. Nah, media sosial ini sudah tidak asing lagi, sering kita gunakan. Kemudian untuk menjalankan fungsinya, media sosial itu dilengkapi dengan fitur-fitur. Ya, ada akun pengguna, ada profil pengguna, ada teman-teman atau pengikut, grup, hashtag, dan lain-lain. Kemudian ada newsfeed, ada notifikasi, memperbarui atau memposting informasi. Kemudian ada tombol like dan komentar, review, rating, atau sistem voting. Kemudian untuk melindungi diri dari agar tetap dapat menggunakan media sosial dengan nyaman, menyenangkan, dan terhindar dari bahaya, itu tersedia fitur-fitur sebagai berikut, yaitu kita harus mengatur profil dan privasi, unfollow, unfriend, kemudian block, mematikan notis, ya, dan seterusnya. Ini. Kemudian manfaat dari penggunaan media sosial. Sudah tentu media sosial ini sangat memberikan manfaat pada kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini sangat membantu kita. Yang pertama adalah membuat pengguna dapat terhubung dengan pengguna lain, baik yang telah dikenal di dunia nyata maupun orang-orang yang baru. Kemudian mampu memberikan akses kepada pengguna akan berbagai budaya, pendapat, serta nilai-nilai dari orang-orang yang berasal dari berbagai budaya dan negara yang berbeda. Kemudian sudah tentunya media sosial itu memberikan banyak informasi yang berasal dari penggunanya, memungkinkan pengguna memberikan pendapat dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk membagikan pemikiran dan pendapat kepada masyarakat. Ini adalah penggunaan manfaat dari penggunaan media sosial. Lanjut, dalam penggunaan media sosial kita memiliki etika-etika yang harus kita laksanakan, yaitu satu, menjaga privasi pribadi dan orang lain. Ini sudah tentu. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, kita harus menjaga privasi, ya. Hati-hati memposting sesuatu, jangan sembarangan memposting, ya. Ini harus kita saring atau harus kita seleksi ketika kita memposting sesuatu. Kemudian memberi komentar yang wajar dan tidak menyerang pribadi, menggunakan bahasa yang baik, tidak memposting konten negatif, ini sudah tentu. Menghargai karya orang lain, tidak membagikan berita palsu atau hoax, kemudian menggunakan etika komunikasi yang baik, ya. Semua ini adalah etika dari penggunaan media sosial. Lanjut, dalam penggunaan media sosial tadi ada manfaat positif, sudah tentunya sangat membantu kehidupan kita dalam sehari-hari. Namun di sebalik itu, dalam penggunaan media sosial itu ada dampak negatif juga yang bisa kita rasakan dan mungkin itu juga akan mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah penyebaran hoax. Hoax itu ada berita palsu atau berita yang tidak benar atau berita bohong. Ini banyak sekali, ya. Kemudian untuk mengantisipasi penyebaran hoax, ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28 terkait penyebaran berita bohong dan sanksi yang dikenakan. Ini ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri kita untuk mendeteksi berita itu hoax atau bukan, ya. Salah satunya adalah menggunakan kalimat yang sensasional atau bombastis. Nah, ini menggunakan kalimat yang sensasional. Kemudian mengutip nama dan pendapat para ahli yang telah dimanipulasi, menyatakan informasi dari orang terpercaya dan sudah divalidasi, namun sumbernya dirahasiakan. Hati-hati ini. Kemudian penyebar hoax itu menyatakan berita tersebut tidak ditemukan di media karena media sudah diancam atau dibeli pihak tertentu. Ini juga ciri-cirinya. Kemudian menyinggung isu-isu sensitif seperti SARA untuk membangkitkan emosi para penerima berita, meminta agar penerima langsung mengambil tindakan tertentu dengan berbagai macam alasan. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat, kemudian ini ya, menggunakan kalimat-kalimat yang memutarbalikkan logika. Jika diperlukan dilengkapi foto atau video yang sudah diedit, dipotong, dimanipulasi, terutama informasi waktunya ini.
Hati-hati ya. Kemudian hoax ini seringkali disebar melalui grup di media sosial. Ini adalah ciri-ciri dari berita hoax atau informasi hoax. Lanjut. Kemudian sosial media Facebook ini juga memiliki fitur yang menandai hoax atau ketika postingan berita hoax itu ditandai maka tindakan Facebooknya adalah satu, mengidentifikasi hoax dengan cara yang lebih baik melalui bantuan pengguna komunitas dan pihak-pihak lain. Membuat aturan yang sulit kepada orang-orang yang diketahui memposting hoax untuk memasang iklan di Facebook, menerapkan teknologi machine learning untuk membantu tim Facebook mendeteksi pelanggaran terhadap aturan dan kebijakan Facebook, kemudian memperbarui cara deteksi akun palsu di Facebook sehingga semakin sulit untuk melakukan spam dan menyebarkan hoax. Kemudian ini langkah-langkah melaporkan postingan sebagai hoax adalah ini caranya ya. Klik di bagian kanan atas dari postingan yang ingin ditandai, kemudian pada menu pop-up yang muncul kita perintah give feedback on this post ya. Ini caranya. Kemudian yang kedua pilih false news untuk menandai postingan tersebut berupa hoax. Yang ketiga, klik tombol send. Umpan balik yang diberikan akan dikirimkan ke Facebook. Oke, ini cara. Kemudian hal-hal yang dapat dijadikan acuan untuk memeriksa hoax atau tindakan ya yang dapat dilakukan untuk menghentikan penyebarannya, yaitu judul yang provokatif, memeriksa narasumber, perhatikan sumber beritanya, kemudian mengecek gambar, memeriksa penilaian sendiri, membedakan fakta dan opini, mengecek tanggal berita, kemudian memeriksa di halaman website secara langsung, bergabung dengan grup anti-hoax, melaporkan hoax melalui email ke alamat aduan konten @email.kominfo.go.id atau ke divisi Cybercrime Polri melalui email ke cybercrime@polri.go.id. Oke, ini ya. Lanjut kemudian untuk memeriksa apakah gambar yang digunakan asli atau hoax, kita dapat memeriksa kecacatan gambar hasil editan atau pengamatan yang teliti dengan menggunakan perangkat lunak. Yaitu caranya mencari gambar asli dari gambar editan tersebut. Langkah-langkahnya adalah ketik alamat URL ya berikut yaitu image.google.com di browser. Kemudian klik ikon kamera untuk mengupload gambar. Pada kotak dialog yang muncul, klik tab upload and image. Maka kemudian klik tombol choose file. Kemudian buka direktori di mana gambar yang ingin digunakan sebagai pencarian disimpan. Kemudian pilih file gambar tersebut dan Google akan melakukan pencarian gambar yang mirip secara otomatis dan menampilkan hasil pencarian. Jika mengklik ikon gambar yang ditampilkan di halaman hasil pencarian, maka berbagai link halaman web untuk membuat gambar tersebut akan ditampilkan. Kemudian bandingkan narasi dari berbagai halaman web tersebut untuk mengecek narasi sebenarnya dari gambar tersebut. Ini cara pengecekan gambar, apakah gambar itu hoax asli atau palsu. Kemudian media sosial yang lain dampak negatifnya adalah ujaran kebencian, ya. Ujaran kebencian ini dapat ditujukan kepada individu tertentu atau organisasi, lembaga, pejabat negara maupun suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara tertentu. Ini juga dapat dikenakan pasal atau jerat hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ya, pasal 28 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A ayat 1 ini. Kemudian mengancam presiden, wakil presiden, ini juga dampak dari penggunaan media sosial. Ancaman yang ditujukan kepada presiden atau wakil presiden dapat dikategorikan sebagai tindakan makar. Ini juga bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 104. Kemudian
ada berbagai konten negatif lainnya. Beberapa bentuk konten negatif yang sering disebarkan melalui media sosial, yaitu, maaf ya, pornografi anak. Ya. Kemudian perjudian, ada penghinaan atau fitnah, pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan. Ini banyak sekali nih pada masyarakat kita. Konten berbau teroris atau radikalisme dan sebagainya. Hati-hati ya. Kemudian ini juga bisa dikenakan pasal. Ya, ini ada undang-undangnya. Lanjut. Dampak negatif lainnya yaitu penipuan. Seperti tadi ya, penipuan, memanfaatkan kebutaan korban terhadap cara teknologi bekerja. Kemudian beberapa modus penipuan, misalkan ya mengirimkan SMS dengan iming-iming, pura-pura ingin mengirimkan uang ke rekening korban, dan lain sebagainya. Kemudian ada cyberbullying, maaf ini yang marak sekarang ini, Masya Allah ya. Beberapa bentuk cyberbullying yaitu mengirim pesan bernada ancaman melalui email atau aplikasi lainnya, menyebarkan rumor yang membuat korban menjadi malu, memposting ancaman kepada korban di media sosial, berpura-pura menjadi seseorang dan mengancam korban. Kemudian ada yang masuk ke akun korban dan memposting sesuatu yang mempermalukan pemilik akun. Ini adalah tindakan cyberbullying. Kemudian menurunnya kualitas interaksi sosial, ini juga dampak dari penggunaan media sosial. Gejala menarik diri dari interaksi dengan sesama, mengalihkan perhatian ke gadget dikenal dengan istilah pubbing ataupun snapping. Wah, ini bahaya. Kemudian perilaku ini menyebabkan interaksi sosial antara dua orang atau dalam sebuah kelompok menjadi kurang berkualitas. Maaf ini, zaman sekarang seperti ini sudah. Kemudian kecanduan teknologi dapat terjadi karena terlalu lama menghabiskan waktu di depan komputer atau gadget. Tanda-tanda kecanduannya adalah tidak bersemangat melakukan aktivitas lain selain bermain dengan gadget, susah diajak berkomunikasi karena perhatian selalu tertuju pada smartphone, mudah emosi jika tidak menggunakan smartphone. Ya, ini salah satu dampaknya. Next, kemudian menurunnya kesehatan ya. Ini sangat pengaruh sekali. Penggunaan smartphone yang terlalu lama ini mengakibatkan pola makan istirahat tidak teratur, kurangnya interaksi dengan orang lain, menurunnya tingkat konsentrasi akhirnya, dan menurun kemampuan berpikir serta stres. Terkena penyakit repetitive stress injury atau pada bagian tubuh tertentu karena melakukan gerakan yang sama secara berulang-ulang dalam jangka yang lama. Menurunnya kebugaran tubuh dan mengalami obesitas. Oke. Dampak yang lain adalah spam. Spammer ini dapat berupa manusia nyata atau bot yang menyebarkan spam dalam bentuk komentar berupa iklan atau pesan lainnya. Ya. Memanipulasi jati diri. Nah, tuntutan agar terlihat mewah di media sosial seringkali membuat orang-orang memanipulasi apa yang tampak di media sosial menjadi jauh lebih hebat dari kenyataannya. Kemudian informasi yang berlebihan, informasi yang tidak disaring dahulu dapat membuat berpikir berlebihan sehingga emosi tidak terkontrol, stres berlebihan, dan menurunnya konsentrasi. Oke. Demikian tadi Bapak Ibu paparan dari kami, mungkin ada saran atau masukan demi kelengkapan dari materi saya hari ini. Bapak Ibu minta, oke, pas ya. Baik Ibu-Ibu, Bapak Ibu ya. Mungkin dari saya ini ya sampai mungkin dari saya pemaparan saya cukup ini tadi. Semoga ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya, terutama nanti kalau kita sampaikan ke anak, mudah-mudahan ini membawa dampak yang baik bagi anak-anak kita.
Terima kasih waktunya pada Bapak Ibu atas partisipasinya. Sekali lagi terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.